Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bertemu kembali kita membedah matematika saintek SBMPTN. Kali ini kita mengupas tentang lingkaran. Bersama saya, Pak Sun, pegiat matematika. Langsung saja ke TKP. Ya. Soal pertama, lingkaran berikut diameternya AB, ADO, dan BC adalah garis singgung sejajar. Jadi ini diameternya adalah AB, kemudian ada dua garis singgung yang sejajar, yaitu ADO dan BC, gitu ya. Kemudian BDO dan AC berpotongan pada lingkaran. Nah, ini tarik garis sini dan ini tarik ke sana, maka ini berpotongan. Ya. Terus jika panjang ADO adalah P ini dan panjang BC adalah Q, maka berapakah panjangnya AB alias diameternya kalau begitu berapa? Oke, nah kemudian pilihan jawabannya adalah seperti ini. Oke, ya. Langsung saja kita ke TKP. Ya. Untuk pembahasan kali ini, adik-adik, ya kita perlu mencermati bahwa ini ada sebuah lingkaran, ya. Kemudian ada dua buah garis singgung yang saling sejajar, yaitu ADO sejajar dengan BC. Oke. Maka apa? Kalau ini ada dua garis sejajar, kalau ini dipotong garis ke sini, gitu kan ya. Maka besar sudut ini, nah yang saya kasih tanda merah ini, nah maka ini mesti akan sama dengan besar sudut apa? Ya, sama dengan sudut berseberangan dalam namanya ya. Jadi kalau di SMP dulu, nah ini, nah ini ya, sama dengan besar sudut ini. Maka otomatis juga kalau begitu sudut ini, ya sudut ini, ya ini, ini agak sulit melengkungnya ini. Nah, ini saya kasih tanda 2, maka akan sama dengan besar sudut ini. Nah, ya. Alias dengan sudut ini ya, tandanya 2. Nah, 2 garis ya. Nah, ini berarti apa tadi? Oh, kalau begitu ya sudut A do B sama dengan sudut do BC alias sudut ini. Kemudian sudut ACB sama dengan sudut CADO yang ini. Karena apa? Ini ada dua garis berseberangan, dua garis bersejajar. Nah, kemudian kalau dipotong garis begini, maka apa? Muncul dua sudut saling berseberangan, sudut berseberangan dalam, gitu ya. Nah, sudut ini, yang ini dengan ini, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini misalnya titik temu antara AC dan BDO, saya kasih simbol misalnya di sini ada titik E. Nah, misalnya E. Ya, E. Oke. Nah, titik E. Maka kalau begitu titik E ini pada ini AEB ya. Ini kan sudut keliling lingkaran. Nah, yang ini maksud saya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini AEB ini kan sudut keliling lingkaran. Ingat, dia menghadap apa? Ternyata menghadap diameter lingkaran. Kalau AEB adalah sudut keliling, berarti pasti ada sudut pusatnya. Nah, kalau begitu, ini kalau menghadap diameter lingkaran, maka pasti apa? Sudut keliling ini nilainya pasti siku-siku alias 90 derajat ini ya. Ini pasti 90 derajat. Nah, ini biar agak lurus ininya ya. Nah, maka ini pasti siku-siku. Nah, ini siku-siku. Nah, ini pasti siku-siku alias besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka untuk mendapatkan AB langkahnya ini ada ya. Nanti adalah kita arahkan menjadi bentuk kesebangunan seperti materi pada saat kalian di kelas 9 SMP dulu. Nah, ya. Maksudnya gimana? Kita cari
Mana segitiga dari AB do dan juga nanti ABC itu apakah dua segitiga yang sebangun ataukah tidak? Nah, ya, kita cermati ya. Kalau besar sudut ini sama besar sudut ini sama besar sudut ini. Ini 90 kan ya ini ya. Nah, ini 90. Nah, ini otomatis juga 90 yang ini. Nah, ini pasti 90 juga ya. Nah, ini ada. Nah, ini pasti juga 90 ya. Nah, maka pada D, maka kita perlu mencari data bagaimana besar lihat nilai sudut ini. Nah, ya. Ayo kita cermati. Kalau ini adalah besar sudutnya adalah misalnya ini satu garis, ini ada dua garis, ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, ini dua garis, ini satu garis gitu ya. Nah, kalau begitu ini besarnya adalah ada dua garis ini sama dengan sudut ini. Ingat BC ataupun juga ADO tadi itu kan berupa sebuah garis singgung. Kalau garis singgung itu apa? Pasti ini siku-siku. Nah, ini pasti siku-siku. Demikian pula yang ini. Nah, ya. Yang ini pasti juga siku-siku. Maka apa? Kalau ini perhatikan segitiga ACB alias ABC gitu ya. Segitiga ABC. Kalau di sini siku-siku, di sini ada arsir 2, ya. Maka yang ini pasti apa? Pasti arsir 1. Kenapa? Karena ini arsir ini tanda ini merah 2, ini merah 1, ini siku-siku ya. Kalau ini sudah ada merah 2, ini siku-siku pasti ini merah 1. Demikian pula ini kalau ini segitiga ABC ya. Nah, ini ABC yang di B ini kan sudah siku-siku. Di sini arsir 2. Maka apa? Pasti ini adalah arsir 1. Garis lengkung merah 1 alias nilai sudutnya ini sama dengan sudut ini. Nah, dengan melihat ini maka kita bisa tahu bahwa apa? Segitiga ABDO ya, segitiga ABDO itu sebangun dengan segitiga ABC. Kalau sebangun berarti apa? Memiliki nilai perbandingan yang sama untuk sisi-sisi yang bersesuaian ya. Oke, ayo kita kupas materinya. Kalau sudah tahu apa bentuk sudutnya seperti itu, ayo kita kupas ya, kita preteli dulu segitiganya ya. Sebentar, ini untuk segitiga ABDO. Nah, saya preteli. ABDO. Di sini siku-siku, di sini merah 1, gitu ya, merah 1. Tadi tak pakai pen aja. Nah, di sini merah 1 ya. Nah, di sini otomatis apa? Merah 2 ya pada B dari ABDO. Nah, ini ABDO, maka kalau ini 1 tadi ya, ini 1, maka di sini pasti ini merah 2. Nah, ini merah 2. Maksudnya kalian yang sudut ini karena apa? Di sini sudah merah 2. Ini merah 2, ini kan 1 gitu kan ya. Nah, kemudian di sini siku-siku ya. Nah, sekarang kita kaitkan ya. Kalau ini adalah siku-siku di sini. Ini siku-siku ya. Ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, ini siku-siku ya. Ini sudah merah 1, maka apa? Ini pasti merah 2. Ini kan ya. Alias saya taruh di sini merah 2. Nah, demikian pula nanti yang ini yang ABC, pada segitiga ABC ya. Pada segitiga ABC itu B itu siku-siku. Nah, ini tak balik ya, saya balik gitu. Saya balik ya. Ini siku-siku. Kemudian sisi A ini adalah merah 1. Nah, ini merah 1. Kemudian di sini ini merah 2. Ini agak sulit. Nah, merah 2 yang ini. Maka apa? Ini adalah dua buah segitiga yang sebangun. Nah, ya.
Kalau kita sudah tahu bahwa segitiga ABdo dan segitiga ABC, ya, ini adalah dua buah segitiga yang sebangun, maka apa? Sisi-sisi yang bersesuaian berarti apa? Doa bersesuaian dengan AB. Yang AB-nya ini bersesuaian dengan BC, gitu kan ya? Oke, ayo kita kupas. Kalau begitu, nah ini, ya. Ado ini, ya, ado itu ya, karena tadi ini dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABdo dan segitiga apa BCA atau ABC ini ya, itu kan dua buah segitiga yang sebangun, maka apa? Sisi yang bersesuaian ado bersesuaian dengan AB. Kemudian AB bersesuaian dengan BC. Nah, karena ini apa? Karena ini adalah dua buah segitiga yang sebangun, maka berlaku apa ini tadi? Ado banding AB akan sama pula dengan AB banding BC. Nah ini kalau kita kalikan silang ke sini, AB kali AB kan AB kuadrat. Akan sama dengan apa? AD kali BC. Ini. Nah, kita tujuannya mencari apa? Tujuannya mencari panjangnya AB dalam bentuk P dan Q kan gitu toh ya. Nah, kita tinggal masuk aja karena apa? ADO tadi adalah P, kemudian BQ adalah Q, BC adalah Q. Maka apa? AB kuadrat kan sama dengan ADO kali BC. Nah, kalau begitu AB kuadrat sama dengan ADO-nya tadi adalah P, ini ya. Kemudian BC-nya adalah Q. Maka kalau suruh mencari AB saja, berarti kalau ini ada kuadrat, berarti jadi akar. Maka AB adalah sama pula dengan akar P kali Q. Gitu ya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B. Nah, ini ya. Nah, ini soal-soal yang apa kaitannya dengan lingkaran. Ini biasanya agak rumit sekali, biasanya khususnya untuk adik-adik untuk kalau dilihat saja gitu tanpa ini pakai apa dan seterusnya. Nah, maka apa? Biasanya kalau ada model soal seperti ini, nah ingat itu tadi, oh ini ada dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar berarti apa? Oh, nanti kalau ini potong begini, maka pasti ada dua sudut yang saling berseberangan dalam. Nah, ini berseberangan dalam ini juga demikian. Nah, ya. Maka apa? Besar sudut ini pasti sama dengan ini. Yang ini pasti sama dengan ini. Nah, terus diteruskan. Wah, arahnya kalau begitu gimana? Tujuan kita kan mencari panjangnya AB. Maka apa? Nah, ini muncul apa? Kita cari yang namanya kesebangunannya. Nah, apakah betul segitiga ABdo sebangun dengan ABC gitu kan ya. Nah, maka kita cermati segitiga ABdo sudah tampak di sini siku-siku, di sini tanda apa slide-nya 1 gitu ya. Maka di sini pasti apa? Nah, ini 2 yang seperti ini. Nah, ya. Karena di 1 ini berarti ini 2 slide-nya ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu kita lihat yang ABC. Nah, ABC tadi berarti apa? Ini apa siku-siku di sini, maka ini juga pasti siku-siku yang di sini gitu ya. Nah, kalau begitu ini sudah shred 1, ini siku-siku, maka di sini mesti shred 2 gitu ya. Maksudnya tanda yang ada merahnya 2. Nah, kalau ini merah 2 ya. Nah, kita tinggal mencari sudut ini. Nah, sudut ini gimana? Ingat ini ABC tadi, untuk BC-nya kan garis singgung, maka pasti ini siku-siku. Nah, kalau ini siku-siku berarti apa? Ini 90, ini apa? Tanda merah 2, maka di sini pasti merah 1. Nah, kalau kita uraikan gambarnya menjadi kita balik menjadi bentuk seperti ini, A-nya saya taruh di atas yang A ini. Nah, terus B-nya yang siku-siku, C-nya yang di sini. Nah, ini yang kedua. Maka apa? Muncullah dua buah segitiga yang sebangun. Nah, kalau begitu karena sebangun, maka sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Jadi apa? ADO banding AB sama pula dengan AB banding BC. Seperti ini, maka akhirnya ketemu AB.
Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tahun 2009 ya. Luas daerah yang diakhir pada lingkaran besar adalah 4 kali luas daerah lingkaran kecil. Nah, ingat, maksudnya apa ini adik-adik? Ya, soal ini itu luas daerah yang diarsir itu yang hitam ini berarti ya. Yang hitam ini, nah, itu adalah sama dengan 4 kali luas lingkaran yang kecil. 4 kalinya ini. Ya, hati-hati. Kadang itu kita pengertian ini kadang yang dianggapnya apa? Lingkaran besar 4 kalinya lingkaran kecil. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apa? Harus cermat, di sini ada kata luas daerah yang diarsir. Ya, ini luas daerah yang diarsir. Berarti luas daerah yang diarsir ini hasilnya apa? Luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Itu ya. Jadi harus paham bahwa luas daerah yang diarsir yang hitam ini adalah sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil yang tidak diarsir ini. Gitu ya. Nah, ternyata itu sama dengan 4 kali luas daerah lingkaran kecil, sama dengan 4 kalinya ini. Oke, ayo kita kupas materinya. Nah, kita cermati di sini ya, luas daerah yang hitam ini, ya, LD itu luas daerah yang hitam, itu sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Ini. Ya. Oke, terus luas daerah yang diarsir itu juga menurut keterangan, menurut pernyataan dari soal adalah 4 kali luas daerah lingkaran kecil. Ada keterangan. Maka kalau begitu apa nih adik-adik? Maka ini terdapat 2 pernyataan yang bisa kita ambil kesimpulan. Kalau begitu, ini sama dengan ini. Karena sama-sama luas daerah yang diarsir. Maka apa? Nah, kita tinggal memasukkan saja kalau begitu ini sama dengan ini. Tampak seperti ini. Nah, kalau sudah tahu itu ada tim, ini luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil sama dengan 4 kali luas lingkaran kecil. Nah, ini yang luas lingkaran kecil saya geser ke kanan menjadi seperti ini. Ya, maka luas lingkaran besarnya apa? Nah, ini kan luas lingkaran kecil tambah 1, 4 kali luas lingkaran kecil tambah 1 luas lingkaran kecil. Jamnya otomatis apa? 5 luas lingkaran kecil gitu kan ya. Oke, ayo kita input datanya. Luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Padahal di sini jari-jari lingkaran besar tahu yaitu 5 per akar pi. Maka jadi apa? Nah, pi R kuadrat, R-nya diisikan ini. Jadi 5 per akar pi pangkat 2 karena luas lingkaran besar ya. Sama dengan 5 kali pi R kuadrat. R adalah jari-jari dari lingkaran kecil ini. Ya, jari-jari ini. Oke. Oke, nah terus kalau sudah tahu ini, maka apa? Ketemu ya. Kalau begitu sama dengan pi kali 5 per akar pi kuadrat sama dengan 5 pi R kuadrat. R dari jari-jari lingkaran kecil ini. Oke. Kalau sudah begitu ini ada pi. Nah, ada pi tak bagi ya, habis hilang ya intinya. Maka kalau ini kita kuadratkan menjadi 25 per pi. Yang sebelah kanan jadi apa? 5 R kuadrat. Kalau begitu ini ada 25, ada 5, bisa habis kan ya. Kalau dibagi 5, bagi 5. Nah, maka dapat apa? 5 per pi gitu kan. Maka R kuadrat sama dengan 5 per pi. Maka kalau mencari R ya akar dari 5 per pi. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran kecil. Yaitu akar dari 5 per pi. Kembali ke pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Keliling lingkaran kecil. Kalau keliling lingkaran apa? 2 pi R. Nah, kita tinggal masukkan data saja. Ayo. Karena R-nya sudah tahu, ya kita tinggal memasukkan datanya. Maka kita peroleh ya, ini ada deh keliling lingkaran. K ini saya misalnya keliling lingkaran kecil gitu ya.
itu kan 2 pi kali R-nya jari-jari lingkaran kecil yang ini. Ya. Nah, ini berarti apa? 2 pi kali R-nya tadi ini, akar 5 per pi. Nah, kalau begitu, kelilingnya gimana? Nah, ini kita tinggal masukkan 2 pi kali akar 5 per pi. Berarti apa? Pi-nya saya masukkan ke dalam akar kan menjadi pi pangkat 2 ya. Nah, ini jangan bingung loh ya. Pi ini saya masukkan ke dalam akar kan menjadi apa? Pi pangkat 2. Nah, jadi 5 pi pangkat 2 per pi. Ininya tetap, ini 5 per pi. Yang pi ini saya masukkan dalam tanda akar, maka jadi pi pangkat 2. Maka apa? Kalau begitu ini ada pi pangkat 2, ada pi ini tak coreteng, ini coretin. Nah, gitu kan ya. Maka ketemu apa? Tinggal 2 akar 5 pi. Nah, maka keliling lingkarannya adalah tampak seperti ini. Keliling lingkarannya adalah 2 akar 5 pi. Maka jamnya yang mana? Jamnya adalah yang C. Nah, oke adik-adik ya. Jadi model seperti ini siapa tahu nanti di ujian SBMPTN tahun ini ataupun juga di ujian-ujian yang lain di jenjang masuk ke jenjang perguruan tinggi ya. Nah, silakan hal seperti ini bisa jadikan referensi ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terus berusaha, terus berikhtiar menuju puncak prestasi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.